warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Kurang masih ingat ka luhuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Nugrabi diberikan hormat para tokoh, para sepuh, para pemuda, ibu-ibu sadayana nugrabi kacinta sareng hormat. Alhamdulillah biasa tepang dina sonten ieu dina keayaan sehat walafiat. Sebelumnya kurang berdih ke Allah Subhanahu wa taala, kurang baca kalimat syahadat 3 kali, Fatihah sakali. Ieu sok caina dibagikeun kayak dieuteutkeun. Mudah-mudahan dengan kalimat syahadat sareng Fatihah, mudah-mudahan aya barokahna kanggo urang sadayana, asal kalbu urang anu bersih, anu gaduh panyawat enggal didamangkeun deui, anu gaduh panyawat batin kahijab, mudah-mudahan ayah hidayah di Allah Subhanahu wa taala urang sadayana, urang ngagantung kana kagungan urang sadayana Allah Subhanahu wa taala. Sok dibagikeun tenang, santai, rileks. Terkena ieu ke kabagian supados merenah sareng tumanina, supados tenang. Janten ibu-ibu sumpingna ka ieu tempat, mudah-mudahan lillahi ta'ala, diniatan lillahi ta'ala karena Allah supados aya manfaatna di dunia sareng akhirat. Mudah-mudahan amun urang lillahi ta'ala mah insyaallah janten amal ibadah tuh. Makana kedah saikhlas-ikhlasna lillahi ta'ala hitong ayat tujuan lain selain Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, alhamdulillah tadi tos diutarakeun ku Pak RW, Bapak Dasep, bahwa tentang sosialisasi tentang duniawi tugasnya Pak RW sudah atos dibewarakeun. Mudah-mudahan ibu-ibu dina nyoblosna kade tenang, bismillah sahadatillah, bismillah cing tenang supados janten amal ibadah oge. Urang milih pimpinan, lamun pimpinan nu amanah ibadah sanes. Jadi lamun orang milih pimpinan anu amanah, pimpinan anu jalan Allah, eta ibu-ibu sami sareng zihad. Karena naon? Berarti ibu-ibu pingin pimpinan yang aman. Tapi sebaliknya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak milih salah, pimpinannya munafik, pimpinannya serakah, berarti ibu-ibu dosa tuh. Kan terus terang mah, makanya kena hati-hati. Lamun dina urang dina agama, dina Al-Quran, lamun urang dari pimpinan itu pertama, lamun berterang akhlakna, sholat lamun bisa terus terang akhlakna, rek-rekotna saya tekedah, datos katinggali ku lahir sareng batin. Lamun terkenal nyawayana kedah istiharah bilih kacana dosa, makaning dosa lagi ageun. Lamun urang nyoblos anu sarakah, ribarat urang teh ngadukung ka rumah anu jolim anu sarakah, leres teh. Nah, tuh awas hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, sampaikan kepada ibu-ibu, kepada rekan-rekan tetangga agar kita itu hati-hati dalam memilih pimpinan yang kerasa bukan oleh saya, tapi nanti oleh ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri, ketika tidak beramanah
akhirnya ibu-ibu nyoblos hanya 5 tahun sekali. Terus deh 5 tahun sekali bari jeung teu aya kena kiprahna anjeunna 5 tahun teh kanggo memperkaya pribadi tuh. Hati-hati abdi pupujeun ka bapak-bapak, ibu-ibu, sok sampaikan. Ini juga tausiah, ini juga memberikan kemanfaatan saling nyalingan pada makhluk, apalagi yang mengaku kita beragama. Kita beragama itu kadu silih asa, silih asih, silih asuh. Sok alingan sanes keur abdi. Tapi bukan untuk saya, tapi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Kerasanya bukan oleh siapapun, nanti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Atau secara ini, nah, alhamdulillah. Sok ayeuna urang ngabacakeun dina qalbuna sok tenangkeun. Tarik napas, punten, kamurang kali, sok murang kali, punten sekedapnya, sok nyarios heula, murang kali, kamurang kali. Sok bapak-bapak sadayana fokus kurang mudah aja Allah sok fokus tarik nafas Bu, belajar kurang kosongkan pikiran hanya bergantung pada Allah. Tarik nafas tarik tenang, belajar tarik astagfirullahaladzim 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ibu-ibu nanti kalau sasarangan, sasarangan. Pun aja tuh kalau lewat sadayana, sadayana. Diwihanti, tenang, tarik nafas. Astagfirullahaladzim 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atur kana awasan sahadat istighfar sahadat sang Fatihah sanes kamu ati kamu ibu-ibu bawa sadayana urang muda aja pertama rukun Islam teh anu pertama saha cok kita rukun Islam anu pertama sahadat mudah-mudahan sing barokah mudah-mudahan sok dina kolbu anu teu da mancing tinggal disarehatkeun deui anu aya tujuan mudah-mudahan tujuan Allah enggal dijabah sok teu ayeuna mah caina sok direueun maka sok amin nyerep kana kolbu urang amin nyerep kana jasad urang cai herang berarti artinya cai herang cai putih amin nyerep kana jasad urang kurang kolbu kudu bersih, kudu suci. Nah, artinya kolbu kurang, jasad kurang disiram di luar hujan langsung dari langit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Batin jasad kurang dieudan ku cai herang. Mudah-mudahan cai herang ieu silokana sareng cai di langit ieu mudah-mudahan rezeki di Allah na kanggo kurang sadayana aya. Nah, tadi pas ngawaskeun sahadat teh adalah rukun Islam anu kasabari ibu. Pasti ibu harapannya sahadat. Nah, abdi ayeuna sebelum kana sahadat
pilih ayah nu terkenal, tenang, santai. Datanya mana, Pak? Alhamdulillah, abi lahir di Cisarua, asli orang Cisarua, lahir dari petani sama, lahir dari petani, lahir dari grassroots, dari masyarakat kecil. Saya berkiprah di politik dari tahun 99, alhamdulillah sampai saat ini, ibu-ibu bapak-bapak, jadi sudah 5 periode jadi anggota dewan itu, dan sekarang jadi ketua fraksi periode kemarin. Itu adalah jabatan lahir. Jabatan lahir saya itu nggak ada apa-apanya, Bu. Jabatan lahir saya itu hanya sampai ditulisan di batu nisan. Nanti di batu nisan ada ajaran Manwira, hanya sampai itu. Tidak ada lebih. Harta kekayaan saya, jabatan nggak dibawa, hanya sampai batu nisan. Awas, ini jabatan, tahta, kekayaan, wanita, dan nama secara lahir itu hanya sampai batu nisan. Tapi ada yang jabatan akhirat saya, alhamdulillah ibu bapak, saya sebetulnya pendiri Padepokan Kesatria Pajajaran Nusantara tahun 2001 sebetulnya. Padepokan ini berkiprah di dalam keagamaan, sosial, ada keagamaan, sosial, pengobatan, dan ekonomi, dan lain-lain. Terutama saya baru turun gunung tanggal 20 tahun 2020 setelah COVID. Ini ajarannya padepokan saya, awas, ajaran tasawuf. Apa tasawuf? Tuh, ngulang nih. Tasawuf itu adalah ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, adalah ajaran ilmu yang mempelajari tentang kesucian dan kebersihan qalbu atau hati. Itu tasawuf itu. Jadi mempelajari qalbu dulu, mempelajari hati dulu, itu adalah tasawuf. Kenapa? Yang utama itu bukan jasad, yang utama itu adalah ruh. Awas, ibu, awalnya tidak ada, sekarang ada, nanti akan balik lagi tidak ada. Yang ada hanya ruh, kekal itu. Terus pertanyaannya, kalau ruh kita tidak suci, tidak bersih, tidak diisi oleh zikirullah dan tidak akhlaknya mulia, ruh kita tersesat ya? Tuh, kan terang. Jadi yang utama itu adalah ajaran-ajaran tasawuf. Saur Al-Ghazali, dia adalah seorang profesor Hujatul Islam. Dia adalah seorang profesor, guru besarnya Islam, disebut lagi Hujatul Islam, bapaknya profesor umat Islam. Dia bilang bahwa ilmu kalam, ilmu tidak memuaskan saya, bahwa ilmu fikih tidak memuaskan saya, bahwa ilmu filsafat tidak memuaskan saya, ilmu budaya tidak memuaskan saya. Yang saya sangat memuaskan dan sangat tertarik adalah ilmu tasawuf. Karena di dalam ilmu tasawuf itu kebenarannya mutlak, kebenaran hakiki, kebenaran langsung dari Allah. Nah, makanya adalah kebenaran yang ilmu yang paling tinggi di alam dunia ini adalah ilmu tasawuf. Karena nanti bergantungnya bukan kepada makhluk, bergantungnya kepada langsung kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti sudah baca syahadat aja panjang. Saya asalnya mau temanya yang lebih keren tentang Isra Mi'raj, tentang tauhid, tapi ternyata ya kita di dalam syahadat pun juga tidak pernah mendalami. Jadi ilmu tasawuf itu pendalamannya sampai dalam, sampai ke qalbu.
nggak berhenti di ucapan. Jadi tasawuf itu nggak berhenti di ucapan. Kalau kata Syekh kata Syekh atau kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ibadah itu ada dua perkara, ibadah lahir, ibadah batin. Kalau kata Syekh ada tiga perkara, ibadah lahir, ibadah qalbu juga kan gitu. Ada juga itu kata para aulia Allah, para wali-waliullah. Ada kata sini ada semaraga, sukma, semaruduk. Itu adalah ajaran-ajaran para waliullah. Kenapa ada ajaran-ajaran itu? Karena Allah sayang kepada kita agar kita itu meninggalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah harus ke Allah. Jangan awal dari Allah, karena di dunia kita tidak tahan dengan emosional, dengan hawa nafsu, akhirnya kembali ke batu, kembali ke pohon, kembali ke siluman, kembali ke jin kafir. Hampir kebanyakan begitu. Makanya di dalam kalimat syahadat, sahnya zat, sahnya kita bersyahadat ada dua perkara. Sah pertama secara lahir. Awas, secara lahir ibu-ibu tadi toshausnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sah secara lahir. Akhirnya sah secara batin. Sah menurut hakikat, sah menurut Allah. Jadi ayat sah menurut syariat lahir, ayat sah menurut hakikat, menurut Allah. Gimana caranya sah kita bersyahadat menurut hakikat? Kita tadi disaksikan oleh saya, bapak-bapak ada relawan juga, ibu-ibu ada anak-anak juga menyaksikan. Ibu-ibu, bapak-bapak bersumpah, berjanji. Itu yang namanya syahadat. Itu sumpah diri kita kepada Allah. Saksinya adalah malaikat, iblis. Nah, semua nyaksikan. Jin semua yang ada di sini nyaksikan di goib. Di lahiriahnya, secara lahiriah saya menyaksikan. Ada Pak Eno tuh, pada tokoh-tokoh menyaksikan. Jadi jangan kita jumawa, kita bisa syahadat, sudah merasa Islam. Anak kecil juga bisa. Awas, anak kecil juga asyhadu an la ilaha illallah bisa. Tapi tidak sah kalau kita bersyahadatnya hanya ucapan, tidak masuk kepada rukun. Wayahna dari sekarang, karena sudah tahu sahnya syahadat, sahnya Islam itu secara syariat dan secara hakikat. Di mata Allah itu sahnya kita bersumpah, berjanji setia kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Berarti kalau tiada Tuhan selain Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, para pemuda, detik ini dari sumpah ini bertafakuran, jangan ada lagi sifat-sifat selain Allah di dalam diri kita. Kan sumpah ini udah bersumpah. Sumpah ini disaksikan secara goib oleh Allah, malaikat, iblis penyaksian, setan penyaksian. Secara lahir ini semua kita menyaksikan. Wayangnya kecuali ibu-ibu, bapak-bapak di dalam KTP tidak beragama. Saya mana bedanya? Dan tidak beragama. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak di KTP-nya beragama, agamanya di sana Islam saja. Tuh, ya. Hari Islam itu selamat saja. Berarti orang itu menyelamatkan diri, helak diri orang dengan kalimat syahadat hanya bergantung kepada Allah. Entah ayat lagi sifat-sifat selain Allah. Sifat selain Allah apa? Terang deh.
sifat selain Allah, iblis, setan, hewan. Cok, kayaknya Bapak Quran tenang, yang disumpah soalnya. Ada sifat iblis kawan, sombong. Iblis diterangkan disuruh sujud kepada Adam di dalam Al-Baqarah ada 30 ayat 30 31 33 tidak mau menyembah sujud kepada Adam karena kesombongan, keangkuhan bahwa iblis dicipta lebih dulu, dia itu dari api. Karena kesombongan. Adam dicipta oleh Allah dari tanah, elemen tanah, api, angin, air. Itu saripatinya Adam dicipta oleh Allah, diberikan ruh oleh Allah. Terus tuh, awas. Berarti dia sifat iblis. Kontrolkan diri orang, ayatnya rasa keangkuhan diri orang masih ayah dan sekarang sedikit-sedikit harus dibuang. Kalau sudah mengaku secara syariat dan hakikat bersahadat, berjanji. Sahadat itu sumpah bu, berjanji. Cok, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu lamun ka bapak, ka suami, atau sumpah setia, ada ke 100.000 marah. Tuh, ya. Pasti kamu marah, dasarnya hati. Wujud kedua pasti kamu ya. Nama, padahal mah ibu-ibu sudah mendoakan hati, bapak-bapak sudah mendoakan hati terhadap Allah. Yang berhak dicinta itu hanya Allah. Ibu-ibu sudah mendoakan hati dengan sifat duniawi, sombong. Awas, ada keangkuhan di diri kita, sombong. Saya pejabat, saya RW, saya Hades, sombong ke masyarakat. Kata sifat saya kan iblis. Berarti iblis ngerasuk ke diri awas. Dia karena asyhadu alla ilaha illallah ya. Awas. Karena asyhadu alla ilaha illallah sok tafakuran. Wayangna karena ngaku Islam. Karena sudah berjanji di depan saya, kewajiban saya menyampaikan kalau sudah berjanji jangan sekali-kali ingkar terhadap janji. Kalau ingkar terhadap janji, celaka dunia dan akhirat. Awas, bukan salah saya menyampaikan. Untung Allah Rahman. Kalau Allah sudah murka, habislah kita semua. Tidak ada lagi kita berada di sini kalau Allah sudah murka. Untung Allah itu Rahman Rahim. Walaupun kita sering berkhianat, walaupun kita sering mendoakan, tetap Allah sabar Rahman Rahim. Awas. Yang sekarang murka apa? Kemarin bukan Allah sebetulnya murka, diri kurang. Ada pengaruh COVID 2 tahun resep. 2 tahun kita itu dilanda virus COVID. Kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa beribadah ke masjid, kita tidak bisa mengaji. Untuk tafakuran selama 2 tahun kita menyendiri. Artinya kita bertafakuran, kita harus introspeksi diri bahwa kita itu harus bergantung hanya pada Allah. Karena nanti juga dikubur itu sendiri, harus introspeksi bahwa Allah itu masih kasih sayang, diberikan udara, napas kita setiap detiknya. Coba kalau udara napas 5 menit atau 1 jam diberhentikan, udara meninggal semua. Itu kan Rahman Rahim Allah, kasih sayang Allah sanes. Nah, itu adalah kasih sayang Allah. Tapi sama kita diingkari kasih sayang Allah ini, akhirnya semua alam murka. Awas,
Yang murka bukan Allah. Yang murka adalah bumi, tanah, api, air. Itu adalah elemen pembentukan diri kita. Adam kan dibentuk dari tanah. Saripati tanah, api, angin, air. Yang murka adalah pembentukan diri kita. Kenapa? Bumi sekarang gonjang-ganjing, gempa di mana-mana. Kemarin COVID, penyebaran dengan udara. Terus air bah di mana-mana. Terus api, kebakaran, gunung meletus di mana-mana. Salah siapa itu? Hah? Salah manusianya sendiri. Sudah ingkar terhadap Allah, sudah menyekutukan Allah, sudah banyak berkiblat bukan kepada Allah, ucapan kepada Allah, akhlaknya kebanyakan kepada Fir'aun. Awas, ucapan kepada Allah tapi akhlaknya memperkaya, akhlaknya serakah, itu berkiblat kepada Dajjal. Awas, jadi jangan sekali-kali kita jadi golongan orang-orang yang munafik. Karena orang-orang munafikun adalah sangat paling dibenci oleh Allah. Di dalam Al-Quran berkali-kali ditulis, dibacakan munafikun. Munafikun itu berulang-ulang. Karena apa? Berulang-ulang di dalam Al-Quran kitab yang suci itu. Karena Allah paling benci terhadap orang yang munafik. Awas, alam ini akan berhenti bergoyang, akan berhenti tidak marah kalau kitanya bersahabat dengan alam, kalau kitanya sujud benar-benar kepada Allah, kalau kitanya mencintai Allah segenap jiwa raga kita, akan berhenti. Tetapi kalau kita ingkar dalam sumpah kita, tidak mencintai Allah, tidak mahabbatullah, wassalam. Awas, di dalam surat At-Taubah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini sekarang kejadian. Pertanyaannya, sekarang kita mau tobat atau ikut kebatilan? Kalau mau tobat dari sekarang, tafakuran, ikut kebatilan, habis. Siapa yang menghabisinya? Diri kita. Mau disebut pengadilan, pengadilan yang hakiki adalah ada di diri kita. Nah, itu. Oh, laris tuh. Karakteran ayat syahadat, sahna lahir sareng batin. Masya Allah. Padahal mah saya Abdul Jilani di dalam kitabnya Awal Marifat Siru Ansor itu ada ibadah lahir dan batin. Kalau kita baca, jadi kata saya Abdul Jilani dalam Fathul Bani, ibu-ibu, bapak-bapak, padahal mah sering ya hadiah-hadiah sering kan kalau mau misalkan 7 harinya atau tahlilan dan Indonesia berkulit restek orang kan. Nah, kenapa tuh kita diberikan akal? Tidak pernah siapa sih saya berkulit ini itu? Siapa sih para aulia Allah itu? Siapa sih para nabi itu? Nggak sampai ke sana ya. Harusnya siapa? Saya Abdul Qadir itu jangan senang diwanakan, bukan salah, tapi kita itu jangan setek puas di satu tempat. Ilmu Allah itu luas, Bu, bapak-bapak. Seandainya lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, kalam-kalam tidak akan cukup. Makanya jangan setek di satu titik. Hakikat itu ada, ilmu hakikat itu ada, pasti ada sarek, ada sarek. Awas. Tetapi langsung syariat terus-terusan syariat muter, salah nggak? Naik-naik. Cok abi nanya, ibu-ibu, lamun dekat, terus dekat ke mana? SD? Laras deh. Laras deh.
Sani di batinnya juga. Lamun ibu-ibu lulus TK balik deh ke TK nol kecil, salah nggak? Salah. Jadi anggap itu TK SD itu syariat, balik deh ke syariatnya muter. Aku mau nyampe, mau lulus, mau bawa ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor. Karena naon resep di TK. TK nol besar, lulus balik deh ke nol kecil. Itu yang salah. Bukan berarti syariat salah, tapi kita berputar terus ke syariat, itu yang salah. Karena ada syariat, ada tarekat, ada marifat, ada hakikat. Tuh. Jadi yang salah itu ternyata diri kita. Awas. Makanya kita diberikan akal, kita diberikan akal. Gunakan akal kita itu untuk menuju Allah. Gunakan. Jadi jangan kalah sama monyet kan. Monyet itu tidak beri akal. Pantas monyet ngabulung apa. Tapi kita manusia, kita itu diberi akal. Tidak pantas orang kita itu ngabulung apa. Harus deh. So, ya ayeuna buka nulis. Kata saya Abdul Qadir Jailani di dalam Fathul Bari, kumpulan ceramah-ceramahnya beliau itu seorang rajanya wali, beliau itu seorang waliullah, orang awam, orang bodoh, tidak mau belajar, itu sangat celaka di dunia dan akhirat. Jangan jadi orang bodoh. Awas. Terus orang pintar, para ulama, para kiai tidak mau dan tidak bisa mengamalkan secara perilaku, itu akan celaka 7 kali celakanya. Itu di dalam kitab Fathur Rabbani, kumpulan ceramah-ceramahnya saya Abdul Qadir Jailani. Mending kita orang awam celakanya sekali, kencang untuk celaka. Tapi lalu lulus orang-orang pinter celakanya 7 kali bu. Halah, neraka aja lah muncul orang saya mah, neraka jahanam, neraka wel, dijerumuskan lagi. Kenapa bisa gitu? Karena beliau adalah menuntun umat. Ketika salah, semua celakanya. Tuh, awas, hati-hati. Beratnya seorang para dai, beratnya seorang ulama kalau dia tidak mengimplementasikan ucapannya terhadap lampahnya, akhirnya yang ngajar bukan Allah, yang ngajar adalah dirinya pribadi. Karena saya mengajarkan sesuai dengan padepokan saya ada lampah trisula, tekad, lampah dan ucap. Tekad jeung lampah kudu mes, kurang tekad dan Jakarta, lampah kudu kaca ucap mereka Jakarta. Entong sekali-kali tekad dan niat ka Jakarta, lampah ka Surabaya, ngucap ka Subang, salah tuh. Seueur salah teh kitu. Untuk sinkron antara ucapan tekad dan lampah. Kebanyakan sekarang ini yang terjadi ngucap tanpa pernah dijalankan. Contoh, awas. Contoh sederhana. Ibu-ibu apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apanya? Apa artinya itu? Hah? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berarti diri kita lamun menyebut karena Allah, lamun kita berjanji kepada Allah, kita alatnya harus siri asas, siri wawangi dengan kepada tuh harus deh. Ayeuna ngucapkeun dakwah Bismillahirrahmanirrahim zikir jutaan kali, tapi pelit salah nggak? Awas, salah. Apalagi lalu rahmat melina dakwah Bismillahirrahmanirrahim, dakwah asyhadu an la ilaha illallah dibayar
saya anti untuk dibayar. Saya akan membayar mustahil. Biasa dari tahun 2020 saya bayar. Saya nggak mau dibayar. Kenapa? Allah Maha Kaya. Biarkan Allah yang membayar saya. Kalau saya dibayar, saya sudah seudon kepada Allah. Allah Maha Miskin. Saya tidak mau berseudon kepada Allah. Allah Maha Kaya bagi diri saya. Bagi yang lainnya bersudon silakan aja. Nanti dia akan kena karmanya atas dasar diri sendirinya. Kesalahan diri sendiri akan dimakan oleh diri sendiri. Awas. Cekol tahulah rak capek mau jadi bonteng harus. Awas. Ia ajaran leluhur orang. Kieu urang saya pernah dengar cerita dari kakek saya. Jangan senang dirinya mas sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa ngapung. Bismillahirrahmanirrahim. Jun ayah di video ke Jakarta. Harus pernah ada model gitu. Kenapa bisa gitu? Karena Bismillahirrahmanirrahim dia dibeli, dikiranya benar-benar ribuan kali dikira, dan dia maha pengasih maha penyayang, tidak dia duniawi. Akhirnya dengan walaupun mengucapnya hanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi hatinya bergantung pada Allah, jasad yang bisa sedetik itu ada di harus. Nah, jadi intinya mah kudu mes antara niat kurang, jeung lampah kurang, jeung ucap. Lamun teu mes di mata Allah teh disebut nu gelo. Ya iyalah. Sok ibu-ibu ke bapak-bapak. Telepon, "Bapak, di mana?" Di Cianjur. Padahal mah kita tanya, "Kira itu amuk mah nu gelo sirah." Gitu. Kan beda ucapan di Cianjur, nah ada di tangan kan gitu kan. Nu gelo pasti ngambek ya. Tuh. Erek hoyong jadi nu gelo. Di mata Allah. Entong jadi nu gelo, awas di mata Allah. Walaupun di mata manusia secara syariat mah asyhadu an la ilaha illallah bisa itu, tapi Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, Allah maha bisa dibohongi. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Bapak-bapak bisa milih ke TPS. Di depan saya sumpah demi Allah, saya mah nyoblos rapat mulana. Datang ke TPS, ayo iblis yang sana. Cek, baik dah makan tinggal ieu. Cek nyoblos lain. Nah, itu berarti secara syariat kita tidak melihat, tapi secara hakikat Allah melihat kelakuan kita setiap detiknya. Allah maha melihat atas perbuatan diri kita. Akhirnya perbuatan diri kita itu yang jadi ngazab diri kita. Kita sekarang di sini, kita sekarang kesusahan, itu adalah ada sebab akibat dari diri kita sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Allah. Lagi Allah, salahkan, introspeksi dulu, salahkan kepada diri kita. Pasti ada langkah yang salah di diri kita, sehingga Allah tidak memberikan apa yang diinginkan oleh kita. Jujurlah kata Allah, ya Allah, berikan rezeki makmur, ya Allah. Ayat salah di diri kita. Kamu tafakuran mah ada hidayah di diri kita. Coba tafakuran. Alhamdulillah ya Allah. Allah itu memberikan rezeki anu. Lamun diberi rezeki ya Allah, saya pi mana perempuan beak karena sapada asih. Lamun diberi bapak-bapak rezeki teh harus teh. Karena iman acan kuat. Kudu nama kitu atuh. Kudu nama bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah harusnya kita bersyukur. Jangan ada lagi keluh kesah. Kalau kita sudah bersahadat, kalau kita sudah bergantung pada Allah, tidak ada lagi kata keluh kesah, kata suudzon, kata aduh hidupnya. Kalau kita sudah bergantung pada Allah, yang ada kebahagiaan, yang ada adalah kegembiraan, yang ada adalah kebahagiaan. Dan orang yang sudah bersahadat
sudah bisa mengeluarkan sifat-sifat selain Allah, sifat iblis, setan, dan hewani sudah keluar dari diri kita. Kita tidak akan takut oleh siapapun juga. Hanya takut oleh Allah, tidak takut oleh jabatan, tidak takut oleh kekayaan, tidak takut oleh siapapun juga. Ilmu karet ku RW lain siun kadang-kadang orang musyrik tuh. Terus colok siun cenah ku RW, siun aku kades. Masih takut terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah, tetapi kepada Allah tidak ada rasa takutnya. Auzubillahi. Tersesatlah kita. Kita terjebak dengan hanya pandangan mata kita. Kita terjebak takut untuk diberi jabatan lah, takut untuk diberi porsi gaji lah. Itulah kejadian hari ini bahwa kita mengaku beragama, ternyata secara kolbu dan secara perilaku kita itu tidak beragama kalau kita menjalankan tidak match antara tekad, langkah dan ucap. Awas. Jadi hanya aku aja, hanya di KTP aja kita beragama. Kata saya nanti di surga banyak orang-orang Islam yang masuk surga bukan orangnya. Apa tuh? KTP-nya numpuk di surga, orangnya jasadnya. Gimana? Semua rata. Jangan sampai begitu. Nabi Muhammad SAW termasuk saya akan prihatin lihat umatnya hanya aku-akuan, lihat umatnya hanya mengaku. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir hanya aku-akuan, tetapi akhlaknya tidak pernah diikuti. Celaka nggak? Tuh, anu nyelakani saya diri sendiri. Sekedapnya. Jadi anu nyelakakeun teh dengan diri urang sorangan. So, tafakuran asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti hanya ada sifat-sifat Allah di diri kita. Harus ada sifat Rahman Rahim. Jangan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, tapi poin itu sudah ingkar dari ucapan, sudah ingkar dari sumpah, sudah ingkar dari janji kita. Ibu-ibu ikan benci kan suami, lamun suami ikan harus tuh. Makanya awas, jangan sekali-kali diri kita jadi pengkhianat kepada diri kita. Diri kita harus taat, gantung hanya kepada Allah, karena sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Namun ucapan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah di diri kita ada sifat iblis, setan, berarti subhanallah bohong. Harus bohong. Jangan ada lagi dusta di antara kita. Harus awas. Jangan ada lagi kebohongan pada diri. Allah Maha Tahu. Kenapa kita susah? Kenapa kita prihatin? Ternyata diri kitanya masih banyak kebohongan yang disengaja baik, tidak disengaja. Karena kita nggak mau belajar, kita orang-orang yang bodoh yang tidak mau belajar, orang-orang awam yang mau berusaha untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Cita-cita kita hanya ingin masuk surga, hanya ucapan cita-cita, tetapi perilaku tidak menunjukkan keselamatan. Celaka. Tuh, celakalah kita. Cok, aina karek asyhadu alla ilaha illallah. Aina terus asyhadu anna Muhammad. Namun kita mengakui Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi kita. Apa yang harus kita lakukan? Akhlaknya kita ikuti, sabar, sidik, amanah, patronata itu ikuti. Kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, perjuangannya semua harus ikuti.
lampahkan pada diri kita. Kalau kita mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai utusannya. Tapi kalau ibu-ibu tidak mengakui secara batinnya, silahkan. Nanti yang diajar bukan saya hanya menyampaikan, saya hanya memberikan pelurusan. Jangan sekali-kali kita itu merasa benar. Kebenaran yang hakiki hanya milik Allah. Awas. Dan hanya yang bisa menawar itu hanya orang-orang yang ma'rifatullah, hanya seorang kekasih Allah yang bisa menembus kebenaran hakiki. Karena Rasulullah pernah bersabda, keimanan dan kemusyrikan itu tipis, sangat tipis, ibarat rambut satu dibelah 7. Cik ibu-ibu dasar rambut biji dibelah 7 secara syariat. Dasar semua. Berarti Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan pakai mata batin, pakai kolbu. Karena kalau kita membuka hijab yang ada di kita, mata batin kita akan mengetahui kebenaran hakiki, kebenaran dari Allah. Kita akan mengetahui. Tapi kalau kita hanya lahiriah aja sampai ujung dunia, sampai kiamat, kita tidak akan mengetahui kebenaran secara hakiki. Kita tidak akan mengetahui antara keimanan dan kemusyrikan. Itu fatal bagi diri kita. Karena tos pada mandir yang lainnya, ablina teknik anjing tos gogorowokan terus-terusan tos lamun penak deui tos 14 Februari insyaallah aya reses. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana anu pemilih abdi insyaallah akan saya barengi tuntun di dunia sama akhirat. Saya pemilih nanti akan di Katayaan, bukan partai-partai tapi Padepokan Kesatria Pajajaran Nusantara. Gunanya itu Katayaan itu ketika saya dititipkan rezeki oleh Allah, nyalurnya tidak salah akan kepada pemilih saya. Karena saya banyak dikomplain ibu-ibu, kemarin belum ada Katayaan Padepokan, saya kadang-kadang ketika COVID memberikan kepada orang bukan pemilih. Akhirnya saya dikomplain oleh pemilih saya. Datang ke rumah, ngademo saya mau terang-terangan memilih. Habis-habisan, nah kemakian nasi itu mau mengkhianati, malah dibalik. Sekarang mah tidak akan terjadi lagi. Orang yang setia dengan saya, orang yang setia dengan pemilih saya, ayo bebarengan di dunia dan akhirat. Saya akan memberikan semua jasad, semua roh ini untuk rakyat. Tuh saya bukan untuk seberang, untuk rakyat. Saya termakan cuma cukup untuk rakyat agar rakyat selalu senantiasa bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.